Kubu istana kehabisan cara jegal Anies Baswedan. Pengamat berkata, Surya Paloh harus ambil resiko. Kabar pencegalan capres Partai Nasdem, Anies Baswedan, sedang hangat diperbincangkan. Hal itu mencuat setelah safari politik Anies ke Aceh diwarnai pencabutan izin penggunaan ruang publik secara mendadak. Padahal, ribuan pendukung Anies di Aceh tak sabar ingin bertemu. Meski begitu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tetap bersafari ke Aceh. Pengamat politik, Rocky Gerung mengatakan, pola yang sama akan terus menyapa Anies untuk beberapa waktu ke depan. Saya bayangkan kekacauan akan terjadi. Mungkin Desember sampai Januari pola ini akan terus berlangsung terus. Yang kita sebut kakofoni dalam politik. Jadi ada kebisingan tapi orang nggak tahu dari mana sumber bisiknya. Kata Rocky di kanal YouTube Rocky Gerung Official bersama Hersu Beno Arif. Menurut Rocky, pihak istana akan mulai kebingungan bagaimana cara untuk melakukan pencegalan terhadap Anies. Bahkan kata Rocky, makin lama istana akan kehabisan cara melakukan hal tersebut. Istana akan kehabisan cara untuk mencegah Anies, katanya. Rocky menyoroti Nasdem yang merupakan partai pertama yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden mereka. Dengan segala macam upaya pencegalan atau penghalangan yang ada, Nasdem harus ambil sikap tegas berdiri membela Anies Baswedan. Mestinya Surya Paloh ambil resiko saja. Bilang saja kami mau berkelahi konsep dan gagasan dengan istana, lalu putuskan bahwa kami memang pendukung Pak Jokowi, tetapi Pak Jokowi di ujung pemerintahannya bersikap tidak adil pada kami. Kan itu alasan etis, bukan alasan politik. Tetap bersahabat, katanya. Tetapi Anies adalah calon dari Nasdem. Nasdem dilarang untuk mempromosikan Anies kan ajaib. Jadi itu artinya standar etisnya berbeda. Kenapa? Kalau Ganjar nggak ada yang larang. Jadi mestinya Nasdem pakai akal sehat. Bilang aja, kenapa kami diperlakukan secara tidak adil? Bukannya Nasdem tapi calon dari Nasdem. Jelas ya. Relawan berkata, upaya pencegalan pada Anies karena dia ditakuti. Koordinator Nasional Go Anies, Sirajuddin Abdul Wahab, menilai upaya pencegalan terhadap bakal calon presiden Anies Baswedan mulai meruak. Menurut dia, fenomena ini lebih buruk daripada suasana sebelum pemilihan presiden 2019. Sirajuddin menjelaskan, dalam pilpres sebelumnya, tidak ada bakal calon yang dijegal maupun ditakuti seperti Anies. Menghadapi pilpres 2024, hanya Anies calon yang ditakuti. Tapi siapa yang jadi lawan belum jelas. Ini semua seperti operasi senyap menjegal Anies, kata Sirajuddin dalam keterangannya. Dia mencontohkan adanya upaya pencegalan kala Anies menjalankan safari politiknya. Sebelumnya, surat izin penggunaan tempat bagi safari Anies di sejumlah daerah di Sumatera dicabut tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Menurut Sirajuddin, hal ini menunjukkan agenda politik segelintir orang yang mulai ketakutan akibat posisi Anies makin menguat dalam Pilpres 2024. Dia turut menyoroti pelaporan oleh sekelompok warga sipil terhadap Anies Baswedan ke Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu. Ia menyebut laporan ini tidak punya dasar yang jelas. Atas dasar apa Anies disebut melanggar pemilu? Dia belum dinyatakan oleh KPU sebagai peserta pemilu. Objek laporannya tidak jelas dan tidak berdasar, ujarnya.